untuk bisa meraih target pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8%, kita tahu ada salah satu program yang juga cukup kontroversi di masyarakat, yaitu program makan siang gratis yang diduga ini anggarannya mencapai 400 triliun rupiah dan bisa memberatkan APBN. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kita belum tahu persis angka finalnya ya, angka final. Cuma memang pola makan siang gratis kalau di sekolahan di luar negeri itu memang hal yang perlu ya, sehingga baik secara gizi maupun secara konsistensi dalam memiliki energi untuk melanjutkan kegiatannya baik. Nah, yang saya belum tahu simulasi terhadap masyarakat ya, diberikan gratis makan siang itu implikasi simulasinya berapa. Karena saya rasa itu menjadi hal yang baik untuk mendorong bagaimana masyarakat dapat mengembangkan kegiatannya, dapat mungkin juga kita sebut berinovasi atau mengembangkan kreativitasnya. Sejauh ini simulasi belum, angka 400 triliun itu memang kita tahu ya, ada kalau pada zaman Pak Jokowi ya, pemerintahan kita yang sekarang ini juga, itu angka-angka pendidikan sekitar 600 ya, ada perlindungan sosial, dan kemudian infrastruktur ya sekitar 400 triliun. Nah, saya kira dari kombinasi angka, saya kira mungkin masih bisa tadi dalam pos-pos ya, baik itu kita sebut sebagai perlindungan sosial, baik itu juga kesehatan, saya rasa masih dimungkinkan dengan belanja kita yang sebesar hampir 3.000 triliun atau sekitar 2.800 triliun. Mungkin demikian sementara Bu Hanneke yang perkiraan. Baik, salah satu opsi yang sempat disebut oleh Menko Perekonomian adalah mengambil dari dana pendidikan atau dana BOS. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, 600 triliun pendidikan juga memang hal yang mendasar, seperti itu tadi kurang saya singgung di pendidikan. Meskipun katakanlah mungkin malah kita berharap bisa lebih di pendidikan, memang itu yang menjadi concern kita, karena itu pemikiran long term juga, pendidikan itu menjadi kebijakan growth jangka panjang. Karena itulah kuncinya ada di pendidikan. Namun menuju ke pendidikan tadi kita tahu yang lain itu adalah misalnya institusional. Atau kita sebut masalah-masalah kelembagaan, itu faktor-faktor yang penting jangka panjang. Kesehatan kalau ini kan bisa dibilang hal yang harus kita mendasar, tinggal kita simulasikan bagaimana posnya itu dapat masuk di pos-pos yang sudah ada sebelumnya. Baik, bagaimana dengan risiko defisit akan melebar dan juga utang yang akan tumbuh berkali-kali lipat? Iya betul, memang ini problem besarnya ini bagaimana jangan sampai artinya defisit sekali lagi susah kita elakkan karena kebutuhan yang terus ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, itu harus dikombinasikan. Tetapi saya kira tadi benar ya, seperti disebutkan oleh Bu Hanneke tadi, ini sumber pembiayaannya. Memang paling aman istilahnya pengeluaran mengikuti penerimaan ya, paling aman. Namun kalau ada yang mendesak, nah ini kita butuh dana-dana tambahan untuk hal-hal yang memang krusial ya, yang itu betul-betul sudah dilihat posnya itu memang pos yang sangat relevan, baik jangka panjang nanti yaitu pendidikan misalnya masa depan Indonesia, maupun yang jangka pendek yaitu menjaga pelindungan masyarakatnya, pelindungan sosialnya dari hal kebutuhannya sehari-hari, maupun dalam hal kegiatan-kegiatan yang menjadi backing kalau ada apa terjadi kadang-kadang misalnya ada kejadian bencana dan lain-lain. Saya kira memang tidak mudah, tapi harus dijaga ini tadi posisi defisitnya jangan sampai menjadi seluruh, katakan ini yang orang sebut terburuk itu kalau seluruh penerimaan digunakan untuk membayar utang. Nah, itu sangat berbahaya karena itu memang mesti dibatasi belanjanya pada angka tertentu. Angka sekarang dengan posisi belanjanya 2.800, sementara penerimaannya mungkin di sekitar 2.400 gitu ya, itu tentunya atau mungkin lebih rendah dari itu mesti dijaga dan juga mesti diharapkan kenaikan dalam hal penerimaan tadi menjadi PR bagi Kementerian Keuangan yang mendorong kenaikan penerimaan dan dapat mengalokasikan dengan baik belanjanya. Sebetulnya penerimaan sekali lagi mudah sebetulnya, karena itu semua tinggal transfer masuk kas negara, tinggal digunakan dengan baik. Nah ini bagaimana dana yang sudah cukup besar itu dapat dikelola dengan prioritas alokasi belanja yang benar. Disitulah tugas kita masyarakat untuk memberikan penilaian prioritas belanja tadi.